Om Swastiastu, selamat siang, Bapak Novi Adi Sanjaya dan Bapak Dewa Laksana selaku dosen pemangku di mata kuliah Manajemen Sistem Informasi ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Wira Putra dengan NIM 22 dari program studi Sistem Informasi. Sebagai reviewer dalam tugas ini, ya di mana tugas kali ini tentang review jurnal. Untuk jurnal saya bahas itu tentang audit tata kelola Academic Information System menggunakan framework COVID 2019. Studi kasus Distikes Guna Bangsa Yogyakarta. Nah, untuk selanjutnya itu yang dimulai dari nama penulis dari artikel ini ada 3 orang. Yang pertama ada Satria Dwi Putra, Herman, dan Anton Yuda. Kemudian nama jurnal dari artikel ini adalah Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer atau JTIIK. Tahun jurnal tahun 2023 dengan jumlah halaman 8. Kemudian tujuan dari jurnal ini adalah untuk melakukan audit terhadap sistem tata kelola akademika information system atau AIS Distikes Guna Bangsa Jakarta menggunakan framework COVID 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan proses pengembangan AIS dan memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan proses pengembangan sistem. Hipotesisnya bahwa dengan melakukan audit tata kelola Academic Information System atau AIS menggunakan framework COVID 2019, penelitian ini dapat mengukur tingkat kematangan proses pengembangan AIS di Distikes Guna Bangsa Jakarta dan memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan proses pengembangan sistem. Selain itu, hipotesis juga tersebut mencakup asumsi bahwa implementasi rekomendasi yang diberikan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kontrol dalam pengelolaan sumber daya teknologi informasi di institut tersebut. Selanjutnya, yang pertama ada kerangka pemikiran. Penerapan framework COVID 2019 untuk melakukan audit terhadap tata kelola akademika information system atau AIS di Distikes Guna Bangsa Jakarta. Penelitian ini menggunakan COVID 2019 sebagai landasan untuk mengukur tingkat kematangan proses pengembangan AIS dan memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan proses pengembangan sistem. Metode penelitian meliputi studi lapangan, pengumpulan data, validasi data, dan identifikasi tingkat kematangan. Hasil audit menunjukkan tingkat kematangan proses EDM04 atau Ensure Rescue Optimization pada level 2 dengan recommendation untuk meningkatkan tingkat kematangan sudah capai dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk inovasi. Kemudian ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian dari artikel tersebut terdiri dari beberapa tahapan metodologi, yaitu studi lapangan, pengumpulan data, validasi data, dan identifikasi tingkat kematangan. Tahap pertama adalah melakukan observasi untuk mengetahui kebutuhan fungsional AIS secara keseluruhan sesuai dengan tujuan bisnis. Selanjutnya, proses data collection yaitu mengumpulkan data dan hasil pengisian kuesioner capability model oleh pemangku kepentingan sesuai dengan pemetaan responden ke governance practice framework COVID 2019. Proses selanjutnya adalah data validation, meliputi identifikasi data dari hasil pengisian kuesioner dengan menghitung rata-rata jawaban pada proses EDM 04 dan APO 04. Kemudian menentukan maturity level AIS berdasarkan data yang diidentifikasi menggunakan proses atribut level untuk mempresentasikan nilai kapabilitas proses AIS dari jawaban kuesioner. Kemudian ada populasi dan sampel. Seluruh sistem tata kelola akademika information system AIS di Distikes Guna Bangsa Jakarta, sedangkan sampel adalah 228 responden yang merupakan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan TI, termasuk pejabat struktural institut, tim IT, ketua program studi, dan dosen yang memiliki jabatan setiap institusi tersebut. Kemudian ada metode pengambilan sampel. Yang pertama yaitu metode pengambilan sampel dalam artikel tersebut dilakukan melalui wawancara dan pengisian kuesioner kepada 28 responden yang merupakan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan TI di Distikes Guna Bangsa Yogyakarta, termasuk pejabat struktural institusi, tim IT, ketua program studi, dan dosen yang memiliki jabatan tetap di institusi tersebut. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang mewakili
populasi yang besar dan relevan dengan tujuan penelitian. Metode penelitian kemudian ada meliputi observasi untuk mengetahui kebutuhan fungsional AIS, pengumpulan data dari hasil pengisian kuesioner capability model oleh pemangku kepentingan, validasi data dengan menghitung rata-rata jawaban proses EDM 04 dan APO 04, serta identifikasi tingkat kematangan AIS berdasarkan data yang diidentifikasi menggunakan proses atribut level untuk mempresentasikan nilai capability proses AIS sebelumnya dari jawaban kuesioner. Kemudian ada isi dan pembahasan. Ini cukup banyak, mohon didengar dengan baik. Penelitian ini membahas audit AIS di Stikes Guna Bangsa Jakarta menggunakan framework COVID-19. Tujuannya adalah mengukur kematangan proses pengembangan AIS dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan metode penelitian dari studi lapangan pengumpulan data, validasi data, dan identifikasi kematangan hasil audit menunjukkan tingkat kematangan EDM 04 atau optimalisasi sumber daya pada level 2 dengan rekomendasi pengisian SOP dan mengupdate blueprint arsitektur. Penelitian menunjukkan tata kelola pengembangan AIS saat ini berada di maturi level 2 dengan nilai EDM 04 sebesar 2,229 dan APO 04 dengan 2,25. Proses ini telah dilakukan namun sebelum mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam rangka mencapai tingkat kedewasaan maksimal atau level 5, penelitian ini merekomendasikan pengelola untuk melengkapi SOP dan memperbarui dokumen-dokumen agar sesuai dengan teknologi terkini. Lingkungan kerja yang kondusif perlu diciptakan untuk mencapaikan inovasi maksimal. Penelitian ini mendukung pengembangan AIS sebagai alat evaluasi kebijakan. Kebutuhan fungsional dan risiko belum diterapkan dengan sempurna. Tujuan pada artikel ini adalah memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan pengembangan sistem menggunakan metode bertahap termasuk observasi, pengumpulan data, validasi data, dan identifikasi. Kemudian ada hasil dari artikel ini adalah bahwa tata kelola dalam pengembangan akademika information system atau AIS di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta berada pada tingkat kematangan 2 atau management process dengan rekomendasi untuk meningkatkan kematangan yang sudah dicapai dan menciptakan lingkungan kerja kondusif untuk inovasi. Metode penelitian menggunakan framework COVID-19 untuk melakukan audit tata kelola AIS. Dengan hasil audit, menunjukkan tingkat kematangan proses EDM 04 atau NCQ Resource Optimization pada level 2, dengan rekomendasi untuk melengkapi standar operasional prosedur dan memperbarui blueprint arsitektur. Kemudian untuk kesimpulan dari artikel tersebut adalah bahwa tata kelola dalam pengembangan akademika information system atau AIS di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta berada pada tingkat kematangan 2 atau manajemen proses dengan rekomendasi untuk meningkatkan tingkat kematangan sudah dicapai dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan inovatif. Metode penelitian menggunakan framework COVID-19 untuk melakukan audit tata kelola AIS dengan hasil audit menunjukkan tingkat kematangan proses EDM 04 atau NCQ Resource Optimization pada level 2 dengan rekomendasi untuk melengkapi standar operasional prosedur dan memperbarui blueprint arsitektur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maafnya saya kurang maaf sekali lagi. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa dan see you.